Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta, diberkati sama Tuhan. Di suasana tahun baru, masih kita di hari yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini hari masih tanggal 3 Januari 2025. Saya katakan selamat tahun baru, masih suasana tahun baru, masih baru hari ketiga. Ini masih bayi Saudara ya. Seperti bayi baru lahir, baru 3 hari. Ya, kita bisa menikmati dunia ini di tahun 2025 baru 3 hari. Ini anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berdoa. Saya sudah sering kali katakan berjaga dan berdoa. Hidup di dalam firman Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup kita menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan nanti. Firman Tuhan pada malam hari ini yang kita baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 tentang penundukan diri, karena harus ada rendah hati seperti Yesus dan memiliki kasih dan hidup kudus di dalam firman Tuhan. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya. Sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau terima kasih seperti Yesus. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Karena kita baru melangkah 3 hari Bapak Ibu di tahun yang baru ini 2025. Masih panjang yang harus kita jalani. Itu dari sejak awal saya katakan, mari melangkahlah bersama Yesus, mencari perkenan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tuntun hidup kita memiliki karakter seperti Yesus. Jaga hati kita, minta pimpinan Roh Kudus, hidup penuh dengan doa. Mari kita minta pimpinan Tuhan di suasana tahun baru ini. Biar Roh Kudus pimpin hidup kita. Dan kita harus, kalau mau dipimpin, harus ada rendah hati, pendudukan diri seperti Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya. Sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Filipi pasal 2 yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita rindu hidup seperti Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala kalian ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
berkuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah mulutku dan pikiranku, sucikanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Ampuni semua dosaku. Amin Bapa. Berfirman Bapa, layakkan sebentar kami akan baca firman Tuhan sebagai landasan utama, supaya langkah-langkah hidupku diproses, dibentuk hidup yang menjadi perkenanan Tuhan. Hidupku serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, yang sudah memelihara hidup kita di hari yang ketiga malam ini. Besok kita memasuki hari yang keempat. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Dan firman Allah katakan tadi kita baca Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Bapak, Ibu, dan keluarga kita satu persatu, suami, istri, anak-anak semua, baik di dalam kejamatan, di gereja, baik di kantor, dimanapun Bapak Ibu, adanya kebersamaan, dan lihatnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya sudah katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Ini sentral, saudara. Di dalam hidup kita bersama, baik di rumah tangga, suami istri, di kantor, dalam pelayanan, dalam kebersamaan, dalam komunitas ilahi. Jangan lupa dikatakan, mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi Yesus menjadi figur utama di dalam kehidupan kita. Kristus yang terutama di atas segala-galanya. Pegangan hidup kita, standar yang ilahi, standar yang sempurna, hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari, ini baru hari yang ketiga, saudara. Kita di dalam tahun yang baru. Sudah selalu saya katakan, ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Ya, ingat Bapak Ibu ya, menjadi tahun perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun kita. Dan kita hidup penuh dengan doa. Jaga hati kita punya sifat taat, kita punya iman. Ada yang sudah saya banyak sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Salah satunya juga minta pengampunan sama Tuhan. Ada rendah hati, sifat seperti Yesus harus ada. Ya, memiliki perasaan terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi sentral kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita, beres saudara. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, pelayanan, semuanya. Kalau standarnya Kristus yang terutama, Dia tuntun hidup kita di dalam jalan yang benar. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran hidup. Kalau ikuti jejak Yesus, pasti jalan kita menuju kepada suatu kebenaran. Dan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari saya mau baca sekarang Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah ini lihat saudara. Istri diciptakan sama Tuhan sebagai penolong. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi kembali lagi saya katakan, dalam rumah tangga ini, jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral, pusat. Lihat ini, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi Tuhan menjadi pusat, Tuhan menjadi sentral, Tuhan menjadi standar, Tuhan menjadi figur yang utama. Kalau bukan Tuhan, mana mau saudara istri mau tunduk kepada suami. Seenaknya dia pikir, wah apa suami bandel, suami nggak beres, masa suruh tunduk, misalnya seperti itu. Tapi kalau sebagai Tuhan sentralnya, istri, dia punya cinta kasih. Biarpun suami ada salah, kalau kita pandang Tuhan Yesus, ingat doa Bapa kami, ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Karena seperti Tuhan Yesus, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Mari melalui firman-firman kita makin disempurnakan, saudara. Jangan bergerak hidup menurut egois kita. Jangan pernah melangkah menurut pikiran kita. Karena ingat saudara, pikiran kita adalah pikiran orang berdosa. Pikiran orang egois.
Tapi kalau pikiran Kristus beda. Karena jalan Tuhan sempurna. Di dalam 2 Samuel 22:31, jalan Tuhan itu sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi orang berlindung. Jadi mari kita tempatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga. Ya, kalau dalam rumah tangga Kristus menjadi utama, aman saudara. Sungguh, mari kita dengar baik-baik. Rumah tangga, suami istri, anak-anak harus jadikan Yesus sebagai sentral. Biar tahun 2025 adalah tahun perkenan Tuhan. Yesus menjadi sentral dalam kita. Roh Kudus akan tuntun kita, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin hidup kita, mari istri-istri tunduk kepada. Mari satu-satu. Istri dulu nih saya mau terangkan. Kenapa kau istri dulu? Tidak suami dulu. Ini ayat firman Tuhan. Istri dulu. Ya. Karena istri diciptakan sebagai penolong Roh Kudus, saudara. Harus ada rendah hati Roh Kudus. Ya, bukan suami. Karena suami diciptakan yang pertama. Ya, istri diciptakan ya sebagai penolong bagi suami, sebagai gereja Tuhan. Maka penting di sini. Karena lambang istri, lambang daripada gereja. Ya, gereja Tuhan harus punya pendudukan seperti kepada Kristus. Ya. Jadi oleh itu mari keluarga-keluarga kita ikuti firman Tuhan, ikuti firman, istri-istri, ibu-ibu, ikuti firman. Itu aja, sederhana. Termasuk suami, semua ikuti firman. Ya, bukan hanya istri ikuti firman, suami di luar firman, nggak bisa, saudara. Suami, istri, anak-anak, setiap kita ikuti firman Tuhan. Yang pertama sebagai gereja Tuhan, istri, maka dikatakan istri karena bayang daripada gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan harus tunduk kepada Tuhan sebagai gembala. Tuhan sebagai kepala gereja. Jadi istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai istri, ibu-ibu, hiduplah berpandangan, berpusat pada Kristus. Begitu melihat suami, karena aku berpusat pada Kristus, aku punya pendudukan diri, rendah hati, ada damai, saudara. Ya, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan itu. Amin. Dialah juru selamat kita. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut menghormati suami. Karena seperti Kristus. Karena Kristus yang terutama. Lihat satu-satu. Nanti ada lagi firman Allah buat suami. Ya, supaya semuanya sama adil. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Memang tunduk kepada Kristus tak terbatas. Kenapa dalam segala sesuatu? Karena kepada Kristus. Karena kalau Kristus yang terutama dalam kehidupan kita, in everything we have to obey to God. We have to obey to Jesus. Obey berarti taat, nurut, patuh kepada Tuhan Yesus. Tidak terbatas. Ya, karena seperti kepada Kristus. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Mari istri-istri tunduklah kepada suami. Sentralnya kepada Tuhan Yesus. Keluarga suami istri sentral berpusat kepada Kristus. Ya, jadi kalau saya lihat ini segitiga bahwa ada istri dan suami berdampingan, ada satu titik di atas adalah Kristus. Masing-masing melihat berpandang kepada Kristus. Istri kepada Kristus, suami kepada Kristus. Ayat 25 lihat ini. Nah, sekarang suami. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Nah, ini disebut Kristus lagi. Jadi saat ini istri tadi Kristus sebagai pusat, demikian suami juga Kristus sebagai pusat. Ya, saya katakan tadi ada dua titik di bawah ya. Istri titik yang sampingnya suami. Titik di atas Kristus ada garis. Istri dan suami garisnya kepada Kristus. Jadi kalau rumah tangga suami istri takut kepada Tuhan, sentralnya Tuhan, beres saudara. Satu beresnya istri tunduk, suami penuh dengan cinta kasih. Oh enak saudara, ada damai. Sehingga menjadi berkat buat anak-anak. Sehingga anak juga hormat kepada orang tua seperti kepada Kristus. Nanti satu-satu anak juga ada ayatnya saudara. Karena bicara rumah tangga. Yang penting di sini mari satu persatu. Istri tunduk kepada suami karena dasarnya Kristus. Suami mengasihi istri seperti kepada Kristus. Kalau bicara cinta kasih, punya ketaatan. Nah ingat loh saudara. Di dalam kasih ada ketaatan. Ya, jadi bukan berarti punya cinta kasih seenaknya sendiri suami tidak. Yohanes 14 ayat 15. Kata Tuhan Yesus, kalau kau mengasihi aku, dasarnya kasih, maka haruslah kau melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Jadi harus ada ketaatan. Suami-suami punya cinta kasih. Karena pandangan kepada Kristus berkorban. Nah, lihat ini. Suami harus berkorban. Korban perasaan, korban apapun. Lihat ini.
Ya, dikatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Bagi menyerahkan dia berarti ada pengorbanan, ada hasil yang harus dikorbankan kepada istri, yang ada harga yang harus dibayar. Jadi suami mencintai istri seperti kepada Kristus, ada pengorbanan. Jadi kalau bicara pengorbanan, nggak boleh seorang suami mukul istri, nggak boleh loh saudara ya. Hai suami-suami, ya, istri diciptakan Tuhan bukan untuk dipukul, bukan untuk ini, tapi dicintai, disayang. Ya. Karena Tuhan berkata di dalam Maliaki, ya, mencintai istrimu dari masa muda. Ya, oleh itu tidak boleh seenaknya suami-suami seenaknya kepada istri, tidak boleh, harus dari masa muda. Coba saya membaca Maliaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka sedaging dan roh? Dan apakah ini kehendaki kesatuan keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini janganlah orang jadi suami, ya, jangan tidak setia terhadap istri dari masa muda, harus disayang, dicintakan. Ini perintah firman Tuhan. Ya, maka suami-suami cintalah istrimu, ya, kasihlah seperti kepada Kristus. Istri-istri tunduk hormat dalam segala sesuatu. Jadi sama-sama sentralnya kepada Kristus. Sehingga demikian hidup kita diberkati Tuhan. Ayat 26. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan dirinya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kurut atau serupa, dan tapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. Dan berikutnya saudara, tugas suami harus hidup kudus. Harus kudus. Nggak boleh kebanyakan ini umumnya ya. Kalau saya dengar banyak suami-suami selingkuh, ya, main lihat pornografi, perbuatan-perbuatan asusila, tidak boleh, stop, berhenti ya suami. Hidup di dalam kekudusan, ini firman Tuhan. Karena Kristus sebagai utama. Jadi suami mencintai istri, tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena pandangannya Kristus, hidup berkenan. Maka kalau Kristus menjadi pusat, beres sudah, rumah tangga diberkati. Istri tunduk kepada suami, ada damai. Suami mencintai istri, tidak ada selingkuh, tidak apa. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan, ada pengorbanan. Semuanya luar biasa. Kalau kita ikuti firman, rumah tangga kita diberkati. Lihat Nuh, keluarga yang diberkati sampai masuk ke Batra. Karena keluarga Nuh, istri, anak semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Mari diulang-ulang berkali-kali, suami harus mengasihi istri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Kristus merawat kita, sama juga suami harus merawat saya. Cinta saya sendiri, cinta kepada istri, anak, semua dirawat. Saya kalau pergi suka tanya kepada mau beli makanan apa, saya selalu bawa oleh-oleh, merawat sudah dengan baik, dijaga baik seperti Kristus merawat kita sebagai jemaat. Harus pokoknya dalam rumah tangga sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, ikuti firman, hidup kita diberkati. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, seperti laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, menjadi satu dalam pimpinan Roh Kudus. Menjadi satu sentralnya Tuhan Yesus. Jangan gerak sendiri-sendiri. Suami gerak sendiri, istri gerak sendiri, anak gerak sendiri. Kacau balau saudara. Masing-masing gak karu-karuan. Tapi kalau sentralnya Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita beres diberkati. Sebab baik laki dan meninggal ayah atau ibunya, bersatu istrinya sehingga menjadi satu daging. Rasa ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Amin. Kalau Kristus yang terutama, ada kasih, damai sejahtera, saling menghormati, penuh dengan damai sejahtera. Karena Kristus yang terutama. Mari melalui firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Ada penundukan diri, ada kerendahan hati, ada kasih, ada kekudusan, ada pengorbanan saudara. Ya, pandangan per Kristus. Kristus yang terutama, Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan rumah tangga. Kalau Kristus menjadi pusat dalam rumah tangga kita, hidup kita diberkati. Karena Tuhan yang terutama di atas segala galanya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku, amin, haleluya.
dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga. Mari tujuan kita sampai ke surga. Hidup berpandangan kepada Kristus. Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus yang terutama dan pimpin hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan malam hari ini. Jadikan Kristus menjadi pusat sentral hidup kita. Kau menjadi pusat hidup kita. Istri ada penundukkan diri kepada suami, dan suami punya cinta kasih, merawat seperti Kristus merawat jemaat. Demikian suami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan suami hidup di dalam kekudusan seperti Kristus adalah kudus, sehingga suatu hari kelak kita tidak bercacat celah masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.